Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Langsung saja, tanpa berlama-lama. Halo, selamat malam, Kak Alia, Kak Faiza. Malam Rima, malam semuanya. Malam. Nah, di sini, oke, Kak Alia, oh Kak Faiza. Ya. Hai Kak, wah seneng banget nih bisa ini kami ada Kak Alia dan Kak Faiza buat kita tanya-tanya. Boleh sharing nggak Kak dulu untuk Kak Alia? Apa motivasi Kak Alia untuk memilih studi di luar negeri, khususnya di National University of Singapore dengan jurusan Digital Financial Technology? Em, Sebenarnya ceritanya sedikit kompleks ya. Ya. Jadi dulu itu kenapa mau sekolah lagi? Karena sebenarnya memang sudah rencana mau sekolah dari sebelum lulus S1 kan. Cuman waktu itu nggak expect aja akan secepat itu gitu. Soalnya kan waktu itu sempat kerja dulu selama 2,5 tahun tuh. Nah, terus em, pengennya sih apa lanjut S2 tuh sekitar setelah 5 tahun kerja atau setelah nikah gitu kali ya. Cuman qadarullah rezekinya em, di setelah 2,5 tahun kerja gitu. Nah, terus pertanyaan kenapa ambil S2 di Singapura ya? Nah, sebenarnya itu long story short, NUS ini adalah mimpi aku sejak SMA gitu. Nah, jadi dulu tuh sempet gagal masuk NUS. Jadi dulu rencananya itu pengen S1 di NUS kan. Cuman waktu itu sempet bukan skip sih, sempet kelewat deadline. Jadi nggak sempet tuh kan masuk ke nggak sempet daftar gitu lah istilahnya. Padahal waktu itu udah nyiapin semuanya dari akhir kelas 10 tuh. Jadi kelas 12 awal tuh udah siap, udah ready buat apply gitu kan. Nah, cuman karena aku miss deadline jadi nggak apa jadi nggak nggak ke apply itu kan. Nah, terus ya udah akhirnya waktu itu sempet desperate sih selama 2 minggu. Sempet nangis banget selama 2 minggu. Nah, terus juga orang tua bilang ya udah nggak apa-apa, nanti pasti kalau emang rezeki pasti nanti itu ada jalannya gitu. Nah, terus jadi menjalani S1 sebagai sebenarnya aku ngejalanin S1 tuh apa dibilang setengah hati itu enggak juga, cuman em, apa S1 aku itu sama sekali nggak aku plan gitu. Sedangkan aku orangnya planning banget kan. Nah, gitu. Jadi waktu mau ambil S2 tadinya itu aku udah nggak kepikiran NUS sama sekali karena kan aku udah sempet kecewa banget tuh di waktu SMA gitu kan. Terus ternyata sama orang tua tuh udah nggak dibolehin em, sekolah jauh-jauh lagi gitu. Jadi eh, kata orang tua ya udah yang deket aja gitu. Terus yang deket karena ada Singapura kan. Terus ya kenapa nggak dicoba lagi aja? Kayaknya trauma aku udah udah sembuh kali ya. Nah, terus dicoba dan alhamdulillah dapet gitu. Nah, terus em, jadi memang eh, alasan pertama kenapa aku ambil S2 itu sebenarnya eh, jawabannya itu simpel banget. Kalau ditanya kenapa mau ambil S2, sebenarnya dari dulu jawaban aku ketika aku ditanyain dosen aku, jadi dulu waktu S1 dosen aku tuh pernah nanya ke setiap kelas gitu ya. Apa kenapa mau ambil apa cita-cita kamu? Sorry, apa cita-cita kamu? Terus semuanya tuh menjawab, oh iya saya akan menjadi manajer dalam 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi saya punya perusahaan segala macam. Tapi jawaban aku waktu itu sesimpel aku pengen jadi ibu yang cerdas gitu kan. Nah, jadi itulah alasan aku kenapa aku mau sekolah lagi gitu. Terlepas dari memang aku ingin berkontribusi ya ke Indonesia, cuman um, another reason itu adalah aku pengen jadi ibu yang cerdas untuk anak-anak aku. Jadi kan nggak lucu ya kalau misal nanti kan biasanya anak-anak kecil itu pertanyaannya aneh-aneh gitu ya. Kayak kenapa bumi itu nggak kenapa eh, sesimpel kayak kenapa kalau panci kena api itu panas gitu kan gitu itu kita harus memiliki pengetahuan yang seluas mungkin gitu untuk menjawab pertanyaan anak-anak kita gitu jadi aku ingin menjadi ibu yang cerdas salah satunya begitu itu kalau dari aku. Habis Ya.
Eh, Kayaknya Karima belum nyala deh mic-nya. Oh, oke. Oh, sudah. Sekarang ke Kak Faiza. Apa alasan utama kakak memilih melanjutkan studi magister dalam negeri di bidang manajemen pendidikan? Dan menurut Kak Faiza, apa relevansinya dengan cita-cita ke depan? Oke, BTW Rima aku ganti device ini soalnya yang laptopnya bermasalah. Boleh, Kak? Mm-mm. Oke, alasan aku kenapa lanjut studi, tentunya karena mimpi ya. Em, dari sebelum dari masa aku S1, aku itu punya mimpi untuk melanjutkan studi setinggi-tingginya. Pokoknya kendala apapun itu harus diterjang. Yang penting kita bisa dapat pendidikan setinggi-tingginya. Nah, karena memang aku senang dalam dunia pendidikan. Aku senang belajar, aku juga senang mengajar, aku senang ngelihat ada orang yang kemarin gak bisa baca, tiba-tiba bisa baca. Tapi kan tiba-tibanya itu tuh kan ada proses di dalamnya. Jadi memang dunia pendidikan itu tuh seasik itu menurut aku. Nah, jadi pengalaman karena mimpi aku ingin mendapatkan kesempatan belajar setinggi-tingginya, makanya aku coba mencari beasiswa. Nah, karena tentu saja kalau beasiswa ini kan kita punya privilege ya, itu kita nggak perlu mengkhawatirkan persoalan biaya lagi. Kalau memang mau belajar ya, memang tok kalian belajar aja, nggak perlu mikir-mikir yang lain. Makanya aku lanjut ke studi lanjut studi di UNY, aku ambil dalam negeri, ambil jurusan manajemen pendidikan. Nah, kebetulan meskipun S1 aku backgroundnya sejarah, tapi setelah studi aku kan ngajar. Selama ngajar, aku mendapatkan insight yang banyak banget. Ternyata dunia pendidikan sekompleks ini dan ternyata dunia pendidikan masih ada gap yang mana aku rasa aku bisa mengambil peran di dalamnya. Nah, akhirnya eh, kesimpulan dari semua itu aku mengambil jurusan manajemen pendidikan. Kayak gitu, Lima. Wah, menarik sekali ya, Kak. Ternyata jawabannya. Sekarang kita kembali ke Kak Alia nih. Tentu banyak hal yang harus disiapkan kan ketika kita mau dapat beasiswa LPDP. Bagaimana sih Kak strategi Kakak membagi waktu antara persiapan akademik, administrasi LPDP, dan juga pengembangan diri? Sebenarnya kalau dari aku tuh yang pertama harus disiapkan tuh niat ya. Jadi percuma aja kayak kita cuma pengen tapi kita nggak punya niat yang bulat gitu. Nah, jadi dulu em, aku tuh mencoba mendaftar LPDP tuh ketika 2023 awal. Jadi intake pertama tuh pas lagi peak season gitu kan. Nah, jadi waktu itu tuh karena peak season kan kalau kan dulu kerja aku itu eh, jadi IT auditor kan. Nah, jadi tuh lembur dari Senin sampai Minggu. em, Kalau hari weekdays itu dia dari jam kantor terus lembur sampai jam setengah satu malam, jam satu malam. Nah, dari situ setelah aku lembur itu karena aku niatnya udah bulat banget ya waktu itu. Setelah jam satu aku lembur, aku tutup laptop, lalu aku tuh buka buku tuh. Jadi kayak gimana caranya dengan waktu aku yang sempit ini aku tuh bisa mengejar gitu, bisa mengejar apa ketertinggalan aku. Karena gini, ini salah satu kalimat dari dosen aku dulu di Belanda yang sampai sekarang tuh masih nempel di aku. Nah, eh, beliau tuh pernah nanya gini, apa bedanya orang-orang sukses yang apa yang udah terkenal di dunia itu sama kalian, jangan sama kalian, dengan orang-orang yang katakanlah kurang sukses gitu kan. Nah, eh, kita apa kita itu dalam sehari itu sama-sama punya 24 jam gitu. Orang-orang sukses itu dalam sehari punya 24 jam, orang-orang yang kurang sukses ini juga punya waktu 24 jam sehari. Nah, tapi orang-orang sukses itu mereka itu sangat memadatkan waktu yang mereka punya gitu. Jadi kayak gimana caranya mereka itu manajemen waktu mereka itu bisa buat mengerjakan semua hal gitu kan. Sedangkan mungkin hal itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang kurang sukses gitu. Nah, karena konsepnya dosen aku itu, jadi aku bener-bener kayak, oke, kalau misal aku pengen punya sesuatu, aku at least harus sukses kan. Nah, caranya adalah dengan aku mengejar itu tadi. Jadi kayak terlepas dari memang hidup aku yang
kerja terus ya dari pagi sampai malam. Nah, cuman aku juga punya goals nih buat dapet beasiswa LPDP gitu. Nah, jadi itu tadi apa manajemen waktunya diperbaiki, terus juga niatnya sih kalau dari aku gitu. Gitu sih. Kalau dari Kak Faiza, pasti Jadi, terasa kalau dari Kak Faiza pasti terasakan bedanya antara kuliah S1 sama S2 karena kan berbeda kan tadi itu. Nah, menurut Kakak apa perbedaan paling menonjol dalam sistem pembelajaran yang Kakak rasakan sejauh ini? ya, sistem pembelajaran S1 sama S2. Iya, karena kan Kakak beda ya jurusannya dari S1 S2. Ya, betul. Kalau yang aku rasain, jadi aku kuliah itu lulus SMA 2013. Terus aku sempat kuliah tapi nggak selesai di 2 tahun. Kemudian kuliah lanjut dan selesai itu di UIN 3,5, hampir 3,5 tahun itu pokoknya 2019 intinya. Jadi setelah 2019 aku kerja. Jadi ada gap 4 tahun menuju aku kuliah di tahun 2023. Ternyata ketika aku masuk kuliah di 2023, masuk kuliah S2, aku baru ketemu dunia pendidikan yang baru banget, yang sistem belajarnya udah berbeda dari aku kemarin. Nah, yang jelas, aku nggak pernah ngerasain, kalau dulu, nggak pernah ngerasain kuliah dari dalam kamar. Nah, waktu S1 ya, gak pernah ngerasain kuliah dari dalam kamar. Gak ada itu sistem-sistem AI. Kalau aku kan sejarah. Sejarah berarti aku harus baca berapa buku, di-compare dengan beberapa buku lain. Aku dig information dari manapun, baru kemudian dapat nih informasinya, apalagi sejarah. Nah, terus pas aku S2, sekarang udah ada AI, kuliah udah bisa Zoom, apa-apa udah bisa fast. Pokoknya kita cari di internet udah langsung dapat aja kayak gitu. Nah, jadi menurut aku sistem belajar yang memang berbeda adalah kecepatan teknologi sekarang. Informasi udah sangat mudah didapatkan. Ada banyak distraksi tentunya. Jadi ada bagus, ada enggaknya juga. Distraksinya makin banyak. Kalau kemarin aku bisa kayak sama teman-teman mau diskusi sampai tengah malam apa segala macam. Kalau sekarang udah ngapain lagi diskusi, udah semuanya udah dapet kok informasinya, udah apa, nah kayak gitu. Jadi salah satu distraksi kita dalam belajar itu makin banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita ambil daripada belajar. Kayak teman-teman malam ini, kita bisa aja nih nongkrong malam ini, tapi akhirnya ada teman-teman memilih untuk belajar dengan benar-benar. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri dalam dunia belajar di S2 aku gitu. Kita bisa memilih untuk yang enak-enak, seru-seruan, atau mau belajar tapi you achieve something gitu. Gitu, Rima. Oke. Untuk Kak Alia tadi itu kan udah jelasin kan manajemen waktu. Eh, itu Kak, kalau untuk kita proses seleksi LPDP itu kan tidak mudah. Tantangan terbesar selain itu apa sih Kak yang Kakak hadapi selama proses seleksi hingga keberangkatan dan bagaimana Kakak cara mengatasinya? Sebenarnya kalau semisal waktu itu kebetulan tuh lagi perang batin tuh kan. Jadi itu em, tidak banyak orang yang tahu aku akan S2, intinya kayak gitu. Bahkan setelah aku pengumuman pun, em, maksudnya pengumuman setelah mendapatkan LPDP ya, aku tuh belum kasih tahu ke orang-orang sampai 2 bulan sebelumnya. Nah, itu sih menurut aku sebuah tantangan besar karena kan dulu tuh aku orangnya em, bukan dulu bahkan sampai sekarang aku tuh orangnya mikirin perasaan orang banget kan. Jadi tuh gimana caranya kayak aku tuh ngasih tahu ke orang lain kalau semisal aku tuh mau lanjut S2 lagi loh gitu. Dan kebetulan keluarga aku mendukung dan segala macam. Cuman ada juga pihak-pihak lain yang em, apa dia sangat sebenarnya tidak memandang rendah, cuman eh, di aku tuh jadi kayak ih emang gitu banget ya jadi perempuan yang apa ambil S2 gitu apalagi kan eh, belum banyak orang em, yang gimana ya kayak S2 tuh buat perempuan terlalu tinggi apalagi dia belum menikah gitu kan. Nah, pernah juga soalnya waktu itu sempet ada yang ngomong ke aku beliau ini sudah middle age gitu lah ya terus kayak kenapa kamu nggak kenapa kamu S2 gitu nanti nggak ada loh yang mau sama kamu gitu kan terus kayak eh,
emang kenapa kalau semisal aku S2 bukannya semakin pintar seorang perempuan itu semakin apa ya, semakin ya bagus gitu kan buat keluarga gitu kan. Terus kayak pasti nanti nggak ada yang mau sama kamu gini 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 gini. Enggak kok, nggak juga gitu kan. Nah, eh, apa omongan-omongan kayak gitu sih yang bikin perang batin juga saat itu. Jadi kayak ini lanjut gaya, tapi kalau semisal lanjut nanti makin banyak orang yang melihat kayak em, apa kayak apa ya, kayak semakin takut lah ya kalau orang itu ngomongnya, semakin takut buat deketin, padahal juga nggak juga gitu. Karena setelah aku join PK, jadi kan selama sebelum persiapan keberangkatan tuh aku kan masih banyak apa ya, masih banyak pertanyaan di kepala aku gitu kan. Nah, setelah aku PK, kebetulan waktu itu PK-nya offline di Ancol. Nah, di situ tuh aku ketemu banyak orang yang subhanallah sekali mereka itu sangat membuat eh, wawasan aku tuh sangat terbuka gitu kan. Jadi kayak ada yang eh, perempuan, seorang ibu, suaminya tuh sampai rela pindah pekerjaan, atau waktu itu salah satunya tuh ini sih apa, unpaid leave. Jadi jadi suaminya itu meninggalkan pekerjaan di Indonesia, ambil cuti tidak dibayar buat nemenin istrinya ke luar negeri, sekolah di luar negeri. Ada juga yang em, beliau ini kerja di Singapura, suaminya gitu kan. Nah, terus ikut istrinya studi itu juga ada. Kebanyakan sih yang kayak gitu tuh apa ya, karena semakin aku melihat mereka tuh aku semakin tahu gitu kan, kayak sebenarnya eh, perempuan yang cerdas itu akan ketemu sama lelaki yang cerdas gitu. Jadi tidak apa, nggak usah takut nih kayak omongan orang, kamu kalau misal apa pendidikannya terlalu tinggi nanti apa laki-laki pada minder, nggak ada yang mau gitu. Nah, itu sih kayak setelah aku PK aku menyadari kayak kalau omongan itu tuh adalah omongan nakut-nakutin aja, padahal aslinya enggak. Jadi gitu sih kalau dari aku. Nah, kalau dari sisi Kak Faiza nih, bagaimana sih proses dan pengalaman kakak dalam menyiapkan dokumen, menulis esai, dan menghadapi wawancara LPDP untuk studi dalam negeri? Oke, jadi yang pertama, kalau pengalaman aku, aku itu nyiapin semua berkas, kan aku one shot. Ya. Dan kenapa aku bisa one shot menurut aku, salah satu alasannya adalah aku well prepare. Nah, untuk well prepare di tengah semua kesibukan, sama kayak Alia tadi, kalau Alia kan kerja di tengah kerja udah sampai tengah malam pun masih siap-siap, masih sempat-sempatnya tuh belajar segala macam. Nah, aku juga kayak gitu. Jadi aku juga kerja, belum lagi kalau kerja jadi guru udah full, nanti malamnya lanjut les lagi gitu, ngajar les. Dan intinya aku waktunya sempit, makanya aku ambil waktu untuk persiapan aku panjangin. Nah, persiapan aku itu 6 bulan, dari bulan Agustus untuk pendaftaran di bulan Januari. Nah, dan tantangan-tantangannya ya pertama pesimis. Kok kelihatannya orang-orang LPDP nih pinter-pinter semua, kelihatannya orang-orang itu punya punya prestasi gede-gede, padahal aku tuh nggak ada apa-apanya. Terus pokoknya minder, minder di awal-awal. Nah, karena minder, akhirnya aku coba untuk journaling atau listing semua hal yang udah aku lakuin, sehingga mulailah aku mendalami lagi, oh ternyata dari list-list hal-hal yang udah aku jalanin, aku mulai memaknai bahwa ada banyak proses yang udah aku lewatin untuk sampai di titik ini. Berarti aku worth it untuk maju lagi kayak gitu. Nah, dari semua banyak hal, sama kayak Alia tadi, kan Alia juga rada minder nih karena omongan orang dari mana-mana. Aku juga waktu itu merahasiakan semuanya. Aku 6 bulan itu semua proses aku rahasiakan. Kemudian selama proses pendaftaran LPDP sampai substansi, intinya sampai pengumuman kelulusan itu kan hampir 6 bulan juga. Jadi hampir 1 tahun aku merahasiakan semua proses. Nanti pas udah lulus baru aku kasih tahu. Kenapa? Ya karena memang untuk meminimalisir distraksi, distraksi itu tuh mengerikan banget untuk urusan kita yang sedang berproses. Karena takut nanti
apa yang kita lakukan itu dipandang sebelah mata sama orang, akhirnya malah minder, malah ini, malah ini. Jadi intinya aku mengurangi segala distraksi. Itu salah satu tantangan terbesar dalam proses pendaftaran aku. Nah, akhirnya manajemen waktu, aku manage semuanya, aku well prepare, aku plan plan dari bulan ini apa yang harus diselesaikan, bulan Agustus apa, bulan ini apa, bulan ini apa. Nah, semuanya aku siapin satu-satu. Dan salah satu hal yang penting adalah support system gitu. Jadi support system aku waktu itu teman-teman kerja, keluarga, rekan-rekan. Jadi yang memang tahu itu tuh teman-teman kerja, teman-teman yang bantuin aku untuk review esai, kemudian teman-teman juga yang bantuin aku untuk latihan wawancara, aku print beberapa list pertanyaan, aku minta mereka tanya dan nge-review gimana jawaban aku gitu. Jadi memang support system itu penting banget. Itu menurut aku, Hmm. Rima. Sekarang kita kembali lagi ke Kak Alia nih. Tadi itu kan Kak Alia bilang orang-orang kan maksudnya suara-suara yang istilahnya dalam pikiran kita. Menurut Kakak dalam perjalanan studi di luar negeri, seberapa besar peran komunitas atau support system bagi Kakak sendiri? Sebenarnya kan sebenarnya aku sudah mulai studi abroad kan dari S1 ya. Jadi aku sempat belajar S1 selama 1 tahun. Waktu itu kebetulan ambil double degree di Belanda gitu. Nah, sebenarnya aku nggak punya komunitas em, yang apa ya, yang ada namanya gitu. Cuman kan eh, perkumpulan orang-orang Indonesia itu adalah sebuah komunitas juga ya menurut aku. Dari aku uh, menurut aku, sorry. Nah, jadi kadang tuh aku ngerasa kayak em, kan kita terkumpul di sebuah komunitas tuh karena kita memiliki goal atau kesamaan gitu kan. Nah, dari situ itu jadi kayak aku merasa kayak mereka itu senasib sepenanggungan gitu. Jadi mereka itu eh, wa- apa selama aku studi itu juga apa kayak mereka mendukung gitu. Aku waktu itu sempet waktu di Belanda itu ya sempet down karena aku gagal di satu matkul gitu kan. Nah, jadi kalau misal aku gagal saat itu dan ketika nanti aku retake ujian dan aku gagal lagi, aku wisudanya akan telat gitulah istilahnya. Nah, terus kayak mereka itu sangat mendukung kayak ayo nggak apa-apa kamu pasti bisa gini 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 karena waktu itu agak kaget aja gitu karena kan apa sistem belajar di Indonesia dan di luar negeri itu sangat berbeda gitu. Kadang tuh aku ngerasa gini kayak em, aku di Indo nih kalau maksudnya belajar di Univ Indo aku tuh merasa kayak aku nggak belajar sehari sebelumnya aku tuh masih bisa ngikutin gitu kan setelahnya cuman ketika udah di luar cara belajarnya sama jadi kayak kalau semisal kita kalau di Indo kan kadang kita nggak paham di kelas kita bisa review setelahnya gitu kan cuman kalau di luar apalagi juga di sekarang di NUS tuh Hmm. ketika kamu masih tidak paham eh gimana sih ngomongnya ketika kamu itu masih nggak paham ya sampai kelasnya selesai kamu itu akan bakal ketinggalan jauh gitu jadi kayak eh, mungkin kamu itu akan satu step behind teman-teman kamu gitu kan cuman ketika kamu apa ngebiarin itu terus jadi itu kayak satu step terus nambah satu step jadi kayak jauh banget gitu kan jaraknya. Nah gitu sih. Jadi kadang memang di sini juga selama aku kuliah di Singapura juga em, aku masih sering kumpul sama teman-teman Indo aku. Jadi kayak kita sama-sama sharing lah kayak susahnya belajar terus kayak eh, project kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku memang memiliki apa memiliki sebuah komunitas tuh sangat penting gitu untuk mendukung studi kita gitu. Wow. Nah, sekarang ke Kak Faiza lagi. Bagaimana sih pandangan Kakak tentang peran perempuan dalam dunia manajemen dan kepemimpinan pendidikan di Indonesia? Oke, kalau menurut aku, setelah belajar manajemen pendidikan ya, yang jelas kalau dalam dunia pendidikan, di sekolah itu lebih dominan perempuan. Kalau bukan saja menurut aku, tapi aku lihat datanya juga ternyata memang kebanyakan guru-guru di sekolah itu perempuan. Kemudian mayoritas juga teman-teman yang lanjut studi
em, yang lulus S1 kemudian lanjut jadi guru itu juga banyak. Bahkan bukan saja yang di lembaga, nanti kan perempuan kalau sudah punya anak, kita jadi madrasah pertama anak kita gitu. Jadi memang peran perempuan dalam dunia pendidikan itu besar banget. Nah, kemudian ketika aku masuk lagi ke dalam dunia manajemen pendidikan, ini kan lebih sistemik. Jadi yang dipelajari itu bukan cuma sekolahnya aja, tapi ada isi-isinya juga, ada murid, ada guru, ada sistem, segala sistem. Nah, ternyata peran perempuan itu besar banget. Nah, jadi perempuan itu em, punya punya banyak misalnya intuisinya, kemudian dalam memahami anak. Nah, jadi dunia pendidikan itu kan pasti ada yang dididik dan juga yang dididik. Nah, kemudian yang dididik ini mau dididik seperti apa? Nah, perempuan itu punya peran untuk mengatur bagaimana anak-anak ini nanti ke depannya mau diapain. Nah, jadi nanti kalau anak-anak mau diapain, ya kita akan menyusun rencana terbaik dan berperan sebaik mungkin untuk memanage gimana caranya anak-anak ini menjadi karakter yang kita inginkan. Nah, kayak gitu. Nah, jadi memang intuisi-intuisi perempuan itu sangat diperlukan dalam hal dunia pendidikan kayak gitu. Dan ternyata bukan cuman perasaan pribadi, secara data juga memang mayoritas perempuan yang mendominasi dalam dunia kelembagaan pendidikan. Nah, kalau di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu memang datanya diperlihatkan kalau guru-guru itu mendominasi. Nah, guru-guru itu didominasi oleh perempuan. Masalahnya sekarang kalau kita mau bicara masalah leadership, otomatis jangan sampai karena adanya misal perempuan ini kan nanti ada baby, ada anak, ada ini, ada ini. Nah, dianggap sebagai sebuah keterbatasan sehingga peran perempuan atau kesempatan perempuan untuk mengambil kedudukan kepemimpinan itu jadi terbatas. Nah, hanya itu saja, hanya menurut aku itu yang perlu di-highlight dalam kebijakan selanjutnya lah, kebijakan pendidikan selanjutnya supaya peran perempuan nantinya tidak dibatasi dengan segala hal alasan-alasan, entah alasan anak, entah alasan menyusui, entah alasan apapun, supaya peran mereka tidak dibatasi, khususnya dalam dunia kepemimpinan pendidikan kayak gitu. Terima. Oke, Kak. Nah, balik lagi nih ke Kak Alia. Tadi tuh kan Kak Alia kebetulan double degree gitu kan. Udah di luar negeri lah. Dan di Indonesia juga sempat. Nah, setelah menjalani studi di luar negeri, bagaimana pandangan Kakak tentang kontribusi perempuan dalam bidang teknologi dan keuangan digital di Indonesia? Sebenarnya kalau dibilang kontribusi perempuan itu, em, menurut aku, em, karena mungkin kita balik ke Indonesia kali ya, jadi kayak masih masih apa ya, masih mungkin ini tidak tertulis, cuman menurut aku masih banyak eh, laki-laki yang memegang eh, kedudukan gitu kan. Nah, nah, eh, jadi aku tuh sebenarnya ingin loh jadi salah satu orang yang em, apa ingin menjadi salah satu perempuan yang bisa apa ya me, kan belum banyak nih. Jadi tuh aku pengen kayak jadi orang yang aku tuh ingin memotivasi orang lain juga gitu. Jadi aku tuh seneng banget ya kalau semisal em, ada yang minta mock up atau ada yang minta bacain esai gitu. Aku juga kadang tuh kan di apa banyak yang minta tuh kan kayak batch kemarin tuh ada sekitar 20 orang lebih tuh minta gitu kan. Aku tuh nggak pernah menolak gitu terlepas dari kesibukan aku sebagai mahasiswa ya. Jadi kebetulan em, kuliah di Singapura ini menurut aku lebih tidak punya kehidupan ketimbang aku kerja auditor dulu kan. Jadi kayak eh, aku bangun udah langsung ke kampus terus kelas lagi sampai malam jam 10 gitu kan. Nah, di situ aku menemukan enjoynya apa? Aku menemukan enjoynya apa ya? Nge-review esai orang gitu kan. Jadi tuh apalagi tuh kalau semisal dia perempuan kan. Jadi kayak aku tuh melihat kayak oh orang ini jadi kan sebenarnya
niat seseorang. Aku karena mungkin aku sudah terlalu banyak baca esai orang ya, jadi tuh aku tuh ngerasa kayak aku tuh bisa loh ngelihat eh, intention seseorang untuk mendaftar beasiswa, apakah dia itu beneran niat ataukah setengah niat. Itu ke refleks semua di esainya gitu kan. Nah terus kadang itu aku ngerasa kayak kalau semisal perempuan yang minta personally ke aku tuh ngerasa kayak wah excited banget gitu kan. Apalagi karena dulu itu sebelum aku S2, aku tuh ditanya sama orang tua. Sebenarnya orang tua aku nggak pernah melarang aku untuk S2 segala macam, cuman orang tua aku tuh selalu menanyakan niat kamu apa gitu kan. Kenapa kamu mau ambil S2 segala macam gitu kan. Nah, di situ ketika aku ditanyain sama ibu aku tuh sempet blank gitu kan kayak iya ya, tujuan aku purely itu kenapa gitu kan. Nah, jadi itu kayak tapi sorry ya ini jadi pembahasannya melenceng dari pertanyaannya gitu kan. Cuman itu tadi sih aku pengen nge-share kayak aku seneng banget kalau semisal ada perempuan yang pendidikannya tinggi gitu. Karena ketika di PK itu aku ngelihat kayak keren-keren aja gitu kalau yang perempuan yang sekolah tinggi apalagi sampai S3 gitu kayak apalagi itu kalau suaminya yang menjadi bapak rumah tangga gitu. Jadi tuh banyak sekali kasus-kasus yang kayak istrinya S2 atau S3 terus malah ngasuh anak gitu. Apalagi nanti kalau misal teman-teman ada kesempatan buat em, apa kenal seseorang yang kuliah di luar negeri dan sudah menikah dan em, suaminya ikut gitu kan. Nah, bisa tuh tanya kayak gimana sih kayak pandangan orang-orang Indo di sana yang suaminya tuh ngikut kayak bahkan di sana tuh kayak orang-orang tuh melihatnya jadi kayak eh, suaminya itu keren karena bukan kalau di Indo mungkin kan jadi kayak mungkin akan jadi bahan omongan ya kayak ih kok malah suaminya yang nggak kerja segala macam gitu cuman kalau di luar negeri tuh semua orang tuh akan seperti itu gitu dan menurut aku tuh eh, lelaki yang bisa menurunkan egonya itu mantep sih itu sih mungkin dari aku Wow. ya gitu kalau Dan ada terakhir, kesempatan bisa ditanyakan gitu kan gitu. dan terakhir, untuk Kak Faiza nih, apa pesan kakak untuk teman-teman yang mungkin merasa minder karena hanya memilih studi dalam negeri, padahal sama-sama awardee LPDP? Oke, untuk yang minder ya, dia worthy tapi dia minder karena dia dalam negeri. Yang pertama nih, kalau teman-teman minder, yang penting untuk diketahui adalah kita tidak sedang bersaing dengan siapapun, melainkan proses ini adalah proses pembelajaran kita versus diri Diri kita sendiri. di masa sebelumnya. Aku hari ini apakah aku lebih baik dari hari sebelumnya? Aku hari ini apakah aku lebih baik dari aku yang S1 kemarin? Nah, jadi setiap hari sebenarnya manusia itu punya struggle-nya masing-masing. Apakah hari ini kita memilih untuk malas? Apakah hari ini kita memilih untuk belajar? Apa hari ini kita memilih untuk nyantai di rumah? Atau hari ini kita memilih untuk olahraga? Itu juga struggle. Jadi yang kedua, selain kita punya struggle masing-masing, kita juga punya starting point masing-masing. Jadi jangan kita melihat apa yang orang lain achieve dan apa yang kita achieve kok kayaknya nggak ada apa-apanya gitu. Padahal kan starting point orang berbeda-beda dan itu yang tahu orang orang lain itu sendiri setiap setiap pribadi masing-masing. Jadi kesimpulannya, jangan bandingkan proses kamu dengan orang lain karena apapun yang kalian dapatkan saat ini, dimanapun kalian berada, dimanapun posisi kalian, apapun pekerjaan, apapun yang kalian lakukan saat ini, itu adalah tanggung jawab dan do your best to your tanggung jawab gitu daripada kita harus membandingkan apa yang kita punya sama apa yang orang lain punya. Gak usah lah bicara masalah worthy atau apapun ya, luar negeri maupun dalam negeri. Misal kayak gini aja, kemarin aku pergi ke kafe, aku udah ambil foto ini kafenya hidden gem bagus ini dan segala macam. Aku ambil foto, angle-nya bagus, aku sampai
sampai aku upload saking bagusnya. Tapi besok pas orang lain datang, temanku dapat foto yang lebih bagus, aku ngerasa, "Ih, kok fotonya dia lebih bagus ya?" Padahal aku sebelumnya sudah happy banget dengan apa yang aku punya gitu. Jadi jangan lihat orang lain, karena kalau dilihat sama orang lain, kalau membandingkan diri sendiri sama orang lain, nggak ada selesai-selesainya gitu. Nah, ini bukan dalam hal pendidikan aja, tapi untuk semua lini gitu, supaya yang pertama kurang stresnya, yang kedua nggak ada istilah minder-minder lagi, lebih percaya diri. Apapun yang kalian lakuin, kalian kalian sudah bagus, kalian sudah bersinar, kalian sudah apa, udah nggak usah dibanding-bandingin. Nah, karena gini, ini salah satu motivasi lagi nih, semua orang itu punya perannya. Jangan jangan ada ya teman-teman yang menganggap bahwa baju yang kotor pada seorang petani tidak lebih baik dibandingkan baju misalnya lawyer yang bersih, yang kinclong, yang kelihatannya super mewah. Nah, petani dan lawyer mereka punya perannya masing-masing. Kalau tidak ada petani, kita nggak makan nasi. Kita harus impor beras dari mana-mana. Berarti kan sekotor apapun baju mereka, mereka punya peran di dalam dunia ini gitu, di Indonesia khususnya. Jadi jangan malu dengan apa yang kalian punya. Pokoknya hargai apa yang kalian punya. Pokoknya kalau kalian punya berdiri dimanapun, kalian ambil perannya dan do your best kayak gitu. Itu Mbak Rima dan kita. BTW aku mau menambahkan, aku setuju Iya. banget sih sama Kak Faiza kayak yang soal minder, karena sejujurnya dulu aku tuh juga sempat minder sama orang, terus kayak aku ngerasa kayak em, karena kita minder kali ya, jadi kayak kita itu selalu merasa nggak cukup gitu buat diri sendiri gitu kan. Jadi kayak kita itu, jadi kayak apa, walaupun kita tidak berniat untuk race sama orang lain atau apa ya, berlomba lah ya, padahal kan hidup ini bukan perlombaan ya gitu kan. Jadi tuh kayak aku tuh ngerasa karena aku minder, aku tuh jadi kayak melihat semuanya tuh as a competition gitu kan. Padahal tuh nggak nggak kayak gitu kan cara mainnya gitu kan. Nah itu sih, jadi kayak sudahi minder guys. Iya, jadi lebih Capek gitu kan. betul. Lebih baik jadi partner nggak sih ya? Kalau ada Betul, betul, kita betul. lihat, oh mereka udah maju di depan kita, ya udah kita tanya, ini gimana caranya? Jadikan mereka partner daripada kita jadikan mereka rival gitu. Iya benar, benar, benar. Ya, gitu. Wah, bagus banget ya, Kak. Nah, sekarang kita masuk ke sesi akhir dari perbincangan kita malam ini, yaitu pertanyaan untuk kedua narasumber. Masing-masing akan dijawab oleh Kak Faiza dan Kak Alia. Nah, pertanyaannya ini, kalau bisa memberikan satu kalimat penyemangat untuk perempuan muda yang sedang berjuang meraih beasiswa atau mimpi besar lainnya, kira-kira kalimat apa yang ingin kakak berdua sampaikan? Dimulai Kak Alia dulu deh. Kalau bisa memberikan satu kalimat penyemangat ya untuk perempuan yang sedang berjuang meraih beasiswa atau mimpi besar lainnya. Jadi mungkin ini kayaknya kalau satu kalimat kurang ya, mungkin akan beberapa kalimat. Jadi em, gini guys, aku itu sering banget gagal dari dulu. Dari aku, bahkan aku sudah ditolak sama NUS tuh dari SMA gitu kan. Aku udah sempet 2 minggu nangis, terus aku pas kuliah tuh juga banyak gagalnya. Bahkan aku sempet terancam nggak lulus telat kan waktu itu. Terus juga LPDP ku itu bukan yang one shot kayak Kak Faiza, karena apa ya? Itu juga terlepas dari mungkin kita memang kurang persiapan, eh, kegagalan kita itu ada waktunya, maksudnya kita itu emang digagalkan gitu sama Tuhan gitu kan. Kenapa? Karena mungkin Tuhan tuh pengen kita lebih belajar, kita lebih berusaha gitu. Dan kegagalanku apply LPDP dan semua kegagalan-kegagalanku itu eh, setelahnya itu aku jadi kayak merasa kayak, oh, karena aku gagal ya karena emang aku kurang persiapan gitu. Aku nggak punya waktu buat menyiapkan materi buat tes substansi katakanlah, atau mungkin dulu pas aku apa gagal masuk NUS, aku tuh merasa kayak, kok aku bisa sih, aku udah menyiapkan 1 tahun gini gini gini, tapi ternyata aku gagal juga karena kesalahanku baca. Karena aku tidak teliti dalam membaca deadline gitu kan. Nah setelah itu tuh jadi kayak aku tuh merasa, oke, next time aku akan lebih well prepare gitu. Jadi mungkin kalau misal teman-teman nanti mencoba dan gagal, coba lagi gitu. Karena
nyoba lagi tuh gratis gitu kan, nggak bayar gitu. Nah itu sih kalau dari aku. Kalau dari Kak Faiza gimana nih? Kalau aku, Hmm? kalau aku salah satu kata yang memang jadi momok Hmm. menakutkan bagi aku menakutkan nih Hmm. adalah what if. Kenapa menakutkan? Karena kalau kita bertanya tentang what if, maka kita akan memprediksikan oh gimana nih, gimana gimana. Nah, dengan prediksi-prediksi seperti itu ya kita akan memprepare sesuatu yang lebih bagus gitu. Kenapa? Jadi yang aku what if itu gimana kalau. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu aku proyeksikan ke diri sendiri. Gimana kalau nanti pas aku tua, aku mempertanyakan, aku menyesali karena kenapa aku nggak coba lebih keras ya? Kenapa aku nggak nyoba aja ya kemarin daftar LPDP? Kenapa aku nggak ini? Kenapa aku nggak ini? Nah, kayak gitu. Jadi aku takut ada suatu penyesalan karena tidak mencoba. Kalau nyesal udah ngelakuin tuh ya udahlah, namanya juga nasi jadi bubur, nah kayak gitu kan, tinggal dikasih kacang dikasih ini udah jadi enak gitu. Tapi yang kita takutkan adalah takut nggak nyoba gitu. Kalau takut nggak nyoba itu nyesalnya lebih dalam. Nah makanya karena aku takut ada penyesalan di suatu hari nanti karena tidak mencoba atau tidak mengupayakan apa yang aku inginkan, maka aku mengupayakan hal tersebut. Nah eh, terlepas itu mau sebaik mungkin atau enggak, yang penting aku coba aja dulu gitu. Itu Rima. Oh. Nah, sekarang nih pertanyaan berikutnya. Dari pengalaman kakak berdua, masing-masing, apa satu nilai hidup atau prinsip yang paling kakak pegang terus baik saat belajar, berjuang, maupun saat sudah merasa berdaya sebagai perempuan? Mungkin dari aku dulu kali ya. Iya, dari Kak Alia Eh, dulu mungkin. Oke, jadi dari sepanjang aku belajar, semakin aku belajar, mungkin yang apa yang terus aku pegang kali ya, itu adalah em, jangan pernah merasa cukup sama ilmu gitu kan. Mungkin mungkin apa yang kita pelajarin sekarang itu nggak memiliki efek langsung, cuman 10 atau 15 tahun lagi itu akan terpakai gitu kan ilmu itu. Jadi dulu itu gini, aku tertampar sama ini tuh sejak dari kelas berapa ya? Kelas 11 kelas 10, sorry. Jadi itu dulu waktu aku kelas 3 SD, eh ibu aku tuh udah nyuruh aku menghafal repul nih. Repul sama repal tuh aku udah disuruh menghafal. Aku juga udah jadi ketika waktu itu kelas 3 SD itu masih sangat basic lah ya apa mata pelajarannya. Aku tuh udah ibu aku nyuruh kayak kamu harus baca repul gitu kan, menghafal semua provinsi di Indonesia dan ibu kota provinsinya, terus juga menghafal negara-negara di dunia dan ibu kota negaranya gitu. Waktu itu aku yang banget aku sempet protes gini ke ibu aku kayak, buat apa sih kayak belajar ini, di ujian tuh nggak akan ditanyain gitu kan. Nah udah nggak apa-apa kayak kamu apa ya, pengetahuan gitu, pengetahuan juga buat kamu bukan buat aku manggilnya bunda ya, bukan buat bunda gitu kan. Nah ya udah waktu itu aku jadi untuk usia kelas 3 SD aku tuh sudah menghafal satu buku repul dan repal itu. Nah, terus waktu itu kelas 10, jadi waktu itu ada perlombaan di sekolah. Jadi kayak semacam apa ya? eh pageant gitulah ya. Jadi kayak setiap kelas itu berkontingen gitu kan, cewek cowok, dia merepresentasikan sebuah suku gitulah di Indonesia. Nah, terus eh, apa dari semua kelas 10 sampai kelas 12 itu semua perwakilan itu dites. Jadi waktu itu dikasih 25 soal pengetahuan umum gitu kan. Nah, tiga teratas dari laki-laki dan perempuan itu akan lanjut untuk unjuk bakat di em, seluruh sekolah gitu kan. Nah, kok ya apa pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu adalah yang aku pelajarin di SD gitu. Jadi aku tuh kayak waktu itu jadi ngerasa kayak, coba kalau waktu itu aku nggak mau belajar, kayaknya aku nggak akan nih sampai ke tiga besar gitu. Jadi menurut aku tuh apa yang kita pelajarin sekarang em, akan terpakai mungkin bukan besok, bukan bulan depan, tapi mungkin yang 10 tahun lagi gitu sih kalau dari aku. Maaf panjang.
Iya. Kalau dari Kak Faiza, Kalau aku prinsipnya apa ya? Jadi salah satu prinsip yang aku pegang adalah work life balance. Ya bener. Jadi kayak karena aku pernah di posisi kerja terus sampai aku ngerasa kayak ih nggak ada kerja 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 kerja, aku lupa mikirin hidup sendiri kayak gitu. Akhirnya ya sesimpel kita harus mau memikirkan hal yang kadang-kadang terlupa sama diri kita. Misal kayak kita kerja, belajar, nah kayak waktu S2 karena semangat banget ini kuliah kan, wah ini akhirnya kuliah terus nih, kuliah, 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 tapi aku lupa untuk balancing, ternyata ada teman-teman yang kita harus ber bercengkrama juga dengan teman-teman, harus di organisasi, kan aku tinggal di asrama kebetulan, jadi aku di asrama itu aku harus harus ikut organisasi, aku harus mengayomi adik-adikku yang di organisasi, kemudian aku harus ini, ada keluarga, ada apa, jadi semuanya harus balancing gitu. Jadi kalau kita kadang-kadang lagi berupaya terhadap sesuatu kan kadang-kadang kita terlalu overpower dan pokoknya aku akan menghabiskan seluruh hidupku untuk S2 yang supaya harus bagus semuanya. Nah, jadi harus balancing aja supaya nggak capek. wah, di note ya buat para sister ini. Nah, terakhir nih Kak, apa harapan kakak berdua untuk komunitas perempuan seperti Sister Achieve dan bagaimana peran komunitas bisa memperkuat langkah perempuan dalam mewujudkan impian mereka? Dimulai dari Kak Faiza deh. Oke, jadi aku di S1 pernah join di organisasi namanya Sekolah Pembebasan Perempuan, SPP. Di organisasi itu, aku bener-bener belajar banget gimana caranya kita hidup itu bukan cuma buat diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Nah, waktu itu kita sampai ke petani, petani itu lagi butuh apa, kita coba hidup bareng dengan petani, kita belajar bagaimana bertani, kita belajar ini, kemudian bukan cuma hidup tentang teori aja ya, kalau kuliah kan ada teori, tapi prakteknya juga, jadi di sana aku lebih mengerti ternyata perempuan itu pendekatannya berbeda dengan organisasi-organisasi biasanya, karena kehidupan perempuan itu kompleks, bukan cuman ibaratnya kalau di tempat kerja kita bakal oke, target bulan ini kita nyelesaikan ini ya, ini. Nah, tapi kan kalau kalau di dunia perempuan nggak semua hal harus ditargetin dan segala macam. Jadi memang woman support woman itu penting. Nah, dari dulu sampai aku sekarang itu aku terus berada di tengah komunitas perempuan. Dan kenapa aku bisa stay strong, stay normal, nggak stres itu karena ada teman-teman yang selalu support aku. Support system itu penting banget dan teman-teman komunitas itu penting banget karena kalau tidak ada komunitas nggak ada wadah kita untuk belajar bareng gitu. Belajar sendiri-sendiri itu capek, melelahkan, tapi belajar bareng komunitas itu bagus banget dan punya nilai lebih gitu. Nah, jadi aku berharap kayak sister sister Oke. Sister Talk ke depannya nanti harus ada lagi. Jadi bukan Sister Talk kedua aja, tapi sampai Sister 100 dan lebih-lebih. Kalau teman-teman yang hari ini 57, nanti next time kita bakal yang menghadirkan lebih banyak orang lagi. Nah, jadi pokoknya achievement yang kita hadirkan adalah semakin banyak teman-teman yang dirangkul, semakin banyak teman-teman yang bersama dengan kita, semakin banyak perempuan yang berproses dengan kita, nanti impact-nya bakal jadi lebih besar lagi. Kayak gitu. Ya, Oke. teman-teman. Untuk kalian nih singkat aja nih, biar Um, soalnya waktu ya Kak, maaf. ya. Singkatnya gimana Sebenarnya Kak menurut Kakak? sebenarnya aku eh, totally setuju sama statementnya Kak Faiza sih. Mungkin mau menambahkan kita itu di komunitas grow bersama, jadi orang lain bukan saingan. Udah itu aja sih mungkin. Oke, wah makasih banyak nih Kak buat Kak Alia dan Kak Faizah untuk cerita dan insight-nya luar biasa malam ini. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Di sini ada nih Kak yang beberapa bertanya. Izin aku bacain ya. Nah, boleh Kakak berdua jawab. Halo Kak, mau nanya dong, apa strategi paling efektif yang Kakak gunakan saat menyusun rencana studi dan
kontribusi pasca studi, terlebih jika kita memilih jurusan yang berbeda dari jurusan S1 dan dan aku penasaran apa momen paling mengubah hidup yang kakak alami sebagai awardee LPDP. Terima kasih dari Padilla. Menurut kakak gimana nih singkat aja buat Kak Faiza dan Kak Alia? Jadi sebenarnya untuk siapa tadi Faizah ya, itu Baik, Padilla. sorry sorry Fadila, Kak Faizah mah speaker dong. Em, ini sebenarnya aku udah pernah ngisi acara juga di yang apa em, di event lain. Nah, aku menjelaskan cara-cara apa bikin brainstorming gitulah ya. Nah, mungkin nanti bentar aku tuh pengen share screen deh. Nah, jadi tuh gini, bentar aku izin share screen apa beberapa detik kali ya. Nah, jadi di sini aku tuh apa ini teoriku ya. Bentar, bentar. Nah, udah kelihatan kan ya? Ya. Nah, Kelihatan, Kak. ya, jadi tuh dulu sebenarnya aku juga backgroundnya sangat sedikit melenceng ya dari apa background S1-ku. Nah, ini yang aku pakai buat membuat esai gitu. Jadi kalian harus menemukan 5W1H dulu. Jadi kayak sebelum kalian menyusun esai, kalian harus punya nih 5W1H. Kalau udah terjawab semua, aku yakin esai kalian itu akan mudah untuk disusun. Nah, itu sih. Mungkin nanti kalau semisal mau PPT apa screennya bisa di screenshot atau kalau mau tanya-tanya bisa ngehubungin aku pasti aku jawab nanti. Gitu. Baik, Kak. Sekarang untuk Kak Faiza sendiri bagaimana, Kak? Kalau aku, apapun jurusan kalian, mau kalian daftar linear maupun kalian nggak linear, yang perlu kalian cari adalah masalah. Nah, jadi apa yang melatar belakangi kalian memilih jurusan tersebut? Masalahnya apa? Mau misal aku dari jurusan sejarah mau ambil peternakan, pasti harus berdasarkan masalah dulu. Nah, perkuat pemahaman kalian terhadap masalah, kemudian kalian mau ambil peran apa dalam masalah tersebut, baru kalian lihat relevansinya dengan rencana studi kalian nanti itu. Nah, rencana kontribusinya juga. Jadi kalau tentu saja nanti harus dicari kenapa kalian memikirkan hal tersebut. Nggak mungkin dong tiba-tiba aku mimpi nih tiba aku mau masuk kedokteran. Nah, kayak gitu. Ya mimpinya itu harus harus keinginan kalian itu nggak berdasarkan hal yang fiktif, melainkan hal-hal yang mendasar. Hal-hal fakta-fakta apa yang membuat kalian berpikir untuk masuk ke jurusan tersebut. Nah, jadi strateginya ya pertama cari masalahnya. Kalau kalau Alia kan 5W1H, berarti kan memang kita punya masalah dulu kan. Jadi kalau aku cari masalahnya, kemudian cari relevansinya, kemudian apa peran yang bakal kalian ambil di sana, baru kita bisa menuju rencana studi dan rencana kontribusi ke depannya. Kayak gitu. Nah, ini kayaknya pertanyaannya ini mungkin untuk Kak Alia ya, karena ini dari Novandina Fajriani. Kak, untuk yang mau dapat daftar double degree atau join degree, itu kampusnya kita bebas milih sendiri atau ada list kampus yang udah ditetapkan di LPDP? Sebenarnya kalau semisal double degree atau join degree itu ini kayaknya bukan ranah aku untuk menjawab karena yang ditanyain kan LPDP, tapi harusnya LPDP sudah memiliki list-listnya ya. Nah, kalau jadi aku double degree ketika S1. Waktu itu nggak dibiayain sama LPDP, cuman kalau semisal LPDP kan juga ada tuh join degree. Nah, itu teman-teman bisa ngecek semuanya di apa website LPDP. Harusnya sih LPDP itu sudah sangat jelas ya. Jadi pasti ada list-list apa universitas yang uh, bisa kita apply kalau semisal mau apa join degree kayak gitu sih. Oh, ternyata. Ini kita berikan satu kali kesempatan lagi buat para sista nih. Ada yang mau bertanya nggak? Boleh raise hand langsung jika ingin bertanya. Nah, ini ada nih Kak. Yang mungkin terakhir ya Kak. Dari Oktavika. Kak, bagaimana kalau memang tidak punya prestasi dalam bidang apapun, apakah layak dan bisa ikut LPDP? Ini kayaknya harus dijawab oleh Kak Alia sama Kak Faizah. Menurut Kak Alia gimana dulu? Hmm,
nggak apa-apa sih, aku juga nggak punya prestasi kok, jadi santai aja. Buktinya aku dapat LPDP kan. Jadi nggak usah minder karena LPDP tidak melihat apakah kamu itu punya prestasi atau tidak gitu kan. Walaupun mungkin kalau misal kita melihat ke orang lain gitu ya, pasti ada aja kayak orang-orang yang prestasinya itu mentereng, prestasinya ada di mana-mana. Kalau kita nge-search namanya di Google akan keluar banyak artikel. Kita harus tutup mata sih kalau misal kayak gitu. Jadi karena LPDP itu tidak melihat apakah kamu itu punya banyak piala, punya banyak piagam atau enggak gitu. Yang penting apa kontribusi kamu gitu, substansi kamu itu kamu sebenarnya apa menurut aku konsepnya LPDP ini kamu itu cocok gak sih dapat dapat pembiayaan LPDP. Jadi LPDP itu mencari orang yang eh, apa kontribusinya itu dirasa masuk akal gitu. Jadi nggak yang kontribusi kamu kamu jelasin nih ke LPDP, iya aku mau kontribusi gini gini gini. Kalau misal terlalu besar juga LPDP akan ngelihat kayak ini kontribusinya itu kayak omong doang gitu karena terlalu besar dan tidak tidak possible untuk diimplementasikan. Itu kalau dari aku. Untuk Kak Faiza sendiri, Aku juga nggak punya prestasi, teman-teman. Jadi kayak kalau kalian bertanya apakah harus ada piagam, harus ini di sekolah aja aku nggak dapat ranking gitu. Jadi kuliah juga ya biasa aja. Jadi kalau teman-teman memang nggak punya prestasi, jangan jangan galau. Karena menurut aku LPDP itu mencari orang yang kenal sama dirinya sendiri, dia tahu apa yang dia mau dan dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nah, terus nanti apa yang dia mau ini kalau bisa relevan dengan apa yang Indonesia sedang upayakan gitu. Jadi kalau yang batch sekarang itu kan lebih ditekankan tuh, misal ada beberapa bidang yang diprioritaskan, ada bidang ini, bidang ini, bidang ini. Nah, artinya kalau kalian mau sesuatu dan sesuai apalagi dengan apa yang Indonesia sedang upayakan itu bakal jadi lebih baik gitu. Jadi nggak usah minder kalau teman-teman tidak punya prestasi. oke. Kayaknya ini nggak terasa ya, ternyata waktunya sudah di penghujung acara. Tapi sebelum menutup acara untuk sesi dokumentasi, para sister yang hadir mohon on-kan kamera buat sesi dokumentasi. Panitia, tolong dipandu. Oke semuanya, boleh memberikan senyum terbaik dan tercantiknya ya, karena bisa satu frame sama speaker kita yang cantik dan pintar pada malam hari ini. Boleh semuanya dinyalakan kamera, saya tunggu kayak 1 menit kayak gitu ya, biar teman-teman bisa sambil pakai jarum pentul, sisir, dan lain sebagainya. Oke, sebentar. Coba kita view galeri. Oke, apakah ada yang masih mau menyalakan kamera? Biar kita tunggu. Oke, ternyata saya yang tadi kameranya tertutup. Oke, oke, kita hitung dulu ya. Sebentar. Berikan senyum tercantiknya. Oke, 1, 2, 3. Thank you. Satu kali lagi ya, teman-teman. Oke, ada teman-teman yang baru nyalain kamera nih, makin ramai. Oke, senyum lagi. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi mungkin ya. 1, 2, 3. Thank you. Kita kembalikan ke kakak moderator. Makasih, Kak. Nah, terima kasih. Nggak kerasa sih ya sebenarnya. Nah, di ujung acara ini, saya dan semua panitia pengen mengucapkan terima kasih untuk Kak Alia Prastiti dan Kak Faizan Nadela atas ilmu dan inspirasinya. Dan juga terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah hadir dan aktif pada malam ini. Kemudian semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk terus bermimpi, belajar, dan meraih kesempatan termasuk beasiswa LPDP. Jangan lupa follow Instagram Sister Achieve untuk informasi kegiatan inspiratif selanjutnya. Sebelum benar-benar pamit, kita tutup dengan semangat sama seperti pembuka. Kita tutup ketika saya bilang Sister Achieves. Teman-teman bisa open mic dan bilang Let's achieve our dream atau tulis di kolom chat.
Sister Chips, let's achieve Let's our achieve dream. our Achieve our dream. dream. Yeay, terima Nah, kasih. terima kasih juga buat panitia dan host Zoom yang sudah bantu jalannya acara. Saya Rima Rasida, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan tetap semangat, Sister. Ya, Iya, Terima kasih, Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak.